Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Pancabakti Banjarnegara. Anak-anakku yang saya cintai, kita bergabung di sekolah untuk menuju pada masa depan yang lebih cerah. Alhamdulillah, pada kali ini saya diberi kesempatan. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Iman Abadi. Memberikan materi MPLS adalah penerapan antara tata krama dan budaya 5R. Materi ini adalah salah satu materi yang sangat penting di dalam kehidupan khususnya siswa SMK yang akan diterjunkan ke dunia kerja. Maka harus ada dua kata, mempunyai tata krama yang bagus dan mempunyai kemampuan budaya 5R. Oleh sebab itu, di SMK Pancabakti Banjarnegara, materi tata krama dan budaya 5R diterapkan dengan tujuan agar lulusan dari Pancabakti ini adalah mempunyai kualitas yang berbeda. Kenapa materi ini saya sampaikan? Karena antara tata krama dan budaya 5R dibutuhkan di dalam kehidupan, khususnya di dalam dunia kerja. Kemudian juga kenapa SMK Pancabakti mengkombinasikan? Karena apa? Mempunyai siswa yang pintar tapi tidak mempunyai budaya dan tidak mempunyai tata krama, maka itu adalah sebagai bentuk musibah. Karena generasi muda yang kita harapkan adalah generasi muda yang bertata krama. Menurut para ahli, bahwa di dalam kehidupan ini ada bermacam-macam tata krama. Tata itu aturan, krama itu sopan santun. Ada tata krama berbicara. Bagaimana berbicara? Dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih sesama, atau mungkin dengan orang yang lebih muda. Ada tata kramanya. Kemudian tata krama makan. Bagaimana cara makan yang baik dan benar dan sopan, itu ada. Kemudian ada tata krama bertamu, tata krama berpenampilan, tata krama berpergaulan. Ini penting sekali. Nanti kamu atau anak-anak semua bisa melihat di video yang akan kami tayangkan. Anak-anakku semua, termasuk juga ada tata krama siswa, tata krama seorang pendidik, ada tata kramanya. Juga tata krama bersolek, ini bagi yang perempuan. Dan laki-laki tata krama bersolek pun ada. Masa laki-laki bertata krama bersolek pakai gincu, ini berarti ada kelainan. Atau mungkin yang perempuan rambutnya dipotong gundul. Nah, ini juga waduh. Ini bersoleknya tidak pas. Tata krama minta bantuan. Ada tata kramanya. Tidak kemudian. Baiklah, di dalam kehidupan tadi saya sampaikan ada tata krama berpakaian. Kemudian ada tata krama minta bantuan. Ada caranya. Tidak langsung tolonglah saya. Enggak, ada tata caranya. Kemudian juga ada tata cara berbicara di depan umum. Ini penting sekali, khususnya bagi siswa SMK. Karena apa? Akan kemampuan orang diuji adalah kemampuan di dalam berbicara untuk berkomunikasi. Apalagi di bagian pemasaran, ini mutlak bahwa kemampuan berbicara adalah bagian yang sangat penting. Kemudian kenapa di dalam kehidupan ini kita harus bertata krama? Yang pertama, manfaat kita mempunyai tata krama yaitu kita akan dihormati oleh orang lain. Karena apa? Sikap yang sopan maka akan menjadikan orang lain menghormati kita. Kemudian dengan tata krama yang baik, maka biasanya orang ini akan mempunyai hubungan yang baik. Dengan hubungan yang baik, maka seseorang ini akan lebih mudah mencari teman, atau mungkin dalam bekerja pun karena hubungannya baik,
temannya banyak. Sebab apa? Hubungan yang baik ini akan menjadikan seseorang sukses dalam hidupnya. Sukses itu bukan dari kemampuan kecerdasannya, bukan, tapi kemampuan berhubungan dengan teman, kemampuan berhubungan baik dengan atasan, bawahan, atau dengan rekan kerjanya. Kemudian juga manfaat daripada tata krama yang kita miliki menjadikan kita lebih percaya diri. Karena apa? Orang baik, orang menghormati, maka kita jadi percaya diri. Kemudian yang tidak kalah penting, manfaat orang mempunyai tata krama adalah memiliki prinsip dalam hidup ini. Kemudian yang tidak kalah penting di dalam hal ini, bahwa orang yang mempunyai tata krama ini akan mempunyai manfaat, akan menjadikan contoh di lingkungan kita. Anak-anak semua, ada beberapa kunci yang penting atau yang pokok yang dicamkan dalam komunikasi. Sebab bapak manusia ini manusia yang berkomunikasi, tidak bisa tidak berkomunikasi. Yang perlu dicamkan, yang pertama dalam komunikasi ini, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Kemudian di dalam komunikasi, Anda harus ingat bahwa semua orang mempunyai perbedaan. Maka tidak ada di dunia ini orang kembar. Mungkin fisiknya kembar, namun dalam perasaan, perkataan, bakat mesti ada perbedaan. Kemudian juga di dalam komunikasi, kalau orang akan diterima, Anda kenal, Anda baru akan diterima pertemanannya. Tanpa kenal terlebih dahulu, sulit orang akan menerima Anda. Ini bagian daripada komunikasi. Ada etika berbicara. Ada yang pepatah mengatakan lidah tajamnya lebih dari pedang. Maka berkata harus yang baik, jangan menyinggung. Ini etika dalam berbicara, tata krama dalam berbicara. Jangan suka memotong pembicaraan orang lain, meskipun orang kecil, meskipun anak kecil. Kemudian perhatikan orang yang Anda ajak bicara. Jangan wajahnya menghadap berlawanan. Tataplah orang yang Anda ajak bicara. Jadi pada saat orang berbicara, pandangannya fokus pada orang yang kita ajak bicara. Termasuk juga orang banyak pidato pun harus melihat orang yang diajak ngomong. Kemudian lihat wajah orang yang Anda ajak bicara. Ini penting. Ini ada budaya yang jelek yang ada di dalam masyarakat kita. Hei, kailah ini budaya yang jelek, tidak sopan. Ya, ini jangan dilakukan bagi siswa Majapahit. Tahun ini tidak boleh. Berbicara yang tata krama yang lain adalah ada penampilan, penting. Cakep boleh, cantik boleh, tapi cakep yang bertata krama, cantik yang bertata krama. Caranya bagaimana? Pakai pakaian yang benar, sesuai dengan situasi dan kondisi. Mau takziah pakaiannya merah ngejreng, waduh, ini yang kurang pas. Kemudian yang berikutnya ada tata krama, cara berjalan dan lain sebagainya. Ini contoh tata krama berjalan. Laki-laki adalah mempunyai sifat melindungi wanita. Kalau kamu dengan orang tua, maka tata cara kamu berjalan harus menggandeng orang tua.
Kalau kamu tergesa, mohon izin dulu, nuwun sewu atau permisi, saya tak mendahului. Kemudian kalau ada dua pria dan satu wanita, maka wanita itu harus diposisikan di tengah. Jangan wanitanya di pinggir, laki-lakinya laki-laki, kemudian perempuan. Yang benar adalah etikanya, kalau 3 orang satu perempuan, maka perempuannya berjalannya di tengah. Dan masih banyak lagi tata krama, nanti kamu bisa melihat di dalam video ini secara lengkapnya. Yang berikutnya, di Pancabakti itu menerapkan budaya 5R. Ini awalnya adalah budaya Jepang, within Jepang. Kenapa? Ini ternyata baik. Budaya luar tapi baik. Jepang ini pada saat lahirnya 5R ini atau 5S di Jepang ini, Jepang setelah dibom atom Hiroshima dan Nagasaki, hancur, kotanya berantakan, rata, sehingga habis. Maka untuk membangun kota Hiroshima dan Nagasaki, khususnya negara Jepang, pemerintah Jepang menerapkan 5S. S yang pertama adalah seiri, ringkas. Nah, di Indonesia kan ringkas. Apa? Caranya bagaimana? Meringkas itu membedakan antara benda yang tidak berguna dengan benda yang berguna, dipisahkan. Maka ini budaya ini diterapkan di rumah. Celana yang masih utuh, baik, bedakan dengan celana yang sudah rusak. Celananya adik, bedakan dengan celana kamu, supaya pada saat kamu membutuhkan celana, tidak keliru pakai celananya adik. Atau baju. Ini mulai meringkas, artinya memisahkan barang-barang yang tidak berguna, singkirkan. Dan caranya bagaimana memisahkan barang ini? Ambil yang penting, yang tidak penting singkirkan. Kalau masih bisa dirongsok, rongsokkanlah. Tapi kalau tidak, ya sudah, pisahkan. Kemudian buang barang-barang yang sudah tidak berguna. Kemudian letakkan barang yang berguna dengan sejelas-jelasnya. Tempat buku, taruh buku. Oh, ini buku saya, ini buku adik, ini baju saya, ini baju adik. Supaya apa? Pada saat kamu membutuhkan, tidak berebut dengan adik. Sehingga apa? Semua bisa teratasi dengan baik. Kemudian yang berikutnya, ada S yang kedua di Jepang, itu namanya seton, bukan setan. Artinya apa? Di Indonesia kan rapi. Rapi artinya menata benda yang diperlukan pada tempat yang mudah dan segera untuk bisa mengambil. Jadi kalau meletakkan sesuatu pada tempatnya, ditandani, oh ini tempat merica, misalnya yang perempuan, oh ini tempat ketumbar, suruh masak tidak keliru. Yang paling repot kalau garam dengan gula sama-sama putih, kebetulan baru bangun tidur, minum mau buat kopi, keliru dengan garam. Waduh, manisnya luar biasa. Setelah diminum, ternyata tidak ada yang komentar manis. Karena salah. Maka yang baik tulisi gula, garam, merica, dan lain sebagainya. Ini dibutuhkan di dunia kerja. Nah, menandai barang-barang yang rusak ditandai, kondisinya rusak ditandai. Kemudian meletakkan barang sesuai dengan tempatnya ini supaya apa? Gampang pada saat kita membutuhkan. Kemudian juga tempatkan di tempat yang khusus sehingga orang mencari, misalnya kalau yang jurusan TKR, oh saya mencari kunci 14, tidak 14 diambil semua, tapi
Rapi nomor 14. Saya mencari obeng. Kalau yang TKJ mungkin bongkar pasang, ambilkan obeng diambil semua ya repot. Maka sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa S yang berikutnya adalah seiksu atau resik, yaitu menjaga lingkungan kerja atau lingkungan kamu semua dalam kondisi baik dan bersih, sehingga begitu datang, oh yang punya rumah rajin, jangan sampai masuk kamar, kamarnya seorang gadis, masuk kamar pateng ceratel isine onderok bodol. Atau mungkin yang laki-laki masuk kamar pateng ceratel isine kaos yang sudah berbau. Jadi ini kaos bau ya, singkirkan kemudian dicuci. Nah, langkah-langkah untuk menuju pada namanya resik adalah mencari sumber kotoran dan menentukan apa yang hendak dibersihkan. Anak-anak semua, kemudian yang berikutnya, S yang berikutnya adalah seiketsu atau merawat. Merawat adalah membuat suatu kondisi untuk mendukung, memelihara antara R yang lain. Jadi membuat bagaimana supaya rumah kamu bersih, bagaimana supaya rumah kamu rajin. Ada tadi misalnya sepatu kamu, tulisi sepatu kakak. Tempat adik, raknya tulis rak sepatu adik. Baju juga di kamar, di lemari tulis sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sehingga apa? Adik kamu sudah mulai dari kecil dilatih tertib. Tidak akan modal adil bajunya kakak, tidak ada akan modal adil atau membongkar bajunya bapak atau ibu. Begitu dari kecil. Kemudian yang berikutnya, bagaimana supaya langkah rawat atau seiketsu ini, yaitu supaya lingkungannya terawat, mempertahankan tempat kerja bersih, rutin disapu, mungkin ada jadwalnya. Kemudian kamu mempunyai planning di dalam kegiatan di rumah. Ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan apa yang dinamakan dengan rawat. Kemudian yang kelima, S yang kelima adalah shisuke atau dalam bahasa Jawanya atau Indonesianya rajin. Rajin adalah membuat 5R sebelumnya menjadi kebiasaan. Menata biasa, hidup terprogram biasa, sehingga apa? Di dalam hal ini sudah tertanam karakternya, disiplin, mempunyai tata krama yang bagus, maka yakin bahwa anak SMK lulusan Pancabakti pasti akan dikatakan lulusan yang jos. Maka bersyukurlah bagi adik-adik atau anak-anak yang baru saja masuk di kampus SMK Pancabakti, bersyukurlah, mari kita kejar ilmu ini dengan semaksimal mungkin untuk menuju pada kesuksesan. Kamu bisa nanti melihat di dalam video kami ada contoh dari situasi rumah yang sudah 5R, tertata rapi, bersih, terlihat di bengkel pun terlihat rapi alat-alatnya. Kemudian di sekolah, kalau siswanya sudah terbiasa melakukan 5R dan tata krama, jalannya pun diatur. Ada besok di Pancabakti ada namanya tangga yang ke atas, maka kita jalan harus berurutan, tidak boleh bergerombol. Tujuannya apa? Supaya pada saat nanti dimasuk dunia kerja tidak semrawut. Karena apa? Dunia kerja ini berhadapan dengan mesin. Mesin tidak kena toleransi. Kalau jalan ya jalan,
Kalau kamu tidak hati-hati maka bisa terjadi kecelakaan kerja. Tujuan daripada penerapan 5R adalah memelihara lingkungan yang lebih baik, kemudian juga mewujudkan kondisi yang nyaman, yang baik, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan tempat kamu bekerja besok. Kemudian tujuan dari penerapan 5R itu membiasakan melakukan budaya hidup tertib dan terencana. Demikian program yang akan kami berikan kepada anak-anak semua, penerapan budaya tata krama dan budaya 5R. Kita berharap akan menjadikan kamu lebih baik dalam menuntut ilmu, kamu akan sukses. Selamat bergabung dengan SMK yang kita cintai, Pancabakti Jos. Kamu bisa melihat di dalam tayangan video yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali besok pada saat pendidikan atau belajar yang langsung.